Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 30 April 2025, akhir bulan April. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat pertama dari kutipan Injil hari ini yang masih merupakan bagian dari dialog Yesus dan Nikodemus, itu sungguh mengungkapkan seperti apa Allah itu bagi manusia, seperti apa hati Tuhan itu bagi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanda dari kasih Allah itu adalah pengorbanan. Ia memberikan bagi kita dirinya sendiri, agar kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih yang agung, kasih yang sejati. Namun sayangnya saudara-saudari, kita atau manusia lebih memilih untuk tetap hidup di dalam belenggu dosa, mengikuti kemauan sendiri, mengikuti kecenderungan-kecenderungan manusiawi sendiri. Menolak karunia Allah, menolak putra tunggalnya, menolak dirinya sendiri. Manusia atau kita memilih untuk menghuni penjara dosa. Sebab sangkanya lebih nyaman berada dalam penjara dosa daripada hidup merdeka bersama Allah. Hal itu kita bisa lihat dalam dunia tempat kita tinggal, di mana kita berkarya atau bekerja. Kegelapan dan kejahatan lebih laris daripada terang dan kebaikan. Lihatlah di media-media sosial. Begitu banyak situasi-situasi di mana orang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Orang yang berbuat baik diberi hadiah karena kebaikan mulai menjadi sesuatu yang langka. Banyak orang masa bodoh dengan hidupnya dan seolah-olah berprinsip bahwa tidak mengapa hidup dalam dosa. Yang penting happy. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kita semua adalah bagian dari gereja, bagian dari komunitas orang beriman, bagian dari umat Allah yang beriman kepada Yesus. Hidup dalam Yesus berarti hidup dalam terang. Karena hidup dalam Allah sendiri,
Jika kita disingkirkan, jika kita ditolak, jika kita dihambat, jika kita dipersulit, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menyerah. Kehadiran kita sesungguhnya adalah kesaksian bagi hidup yang benar, bagi hidup dalam terang. Maka jangan kita kalah dengan dunia ini, karena kita digunakan oleh Allah untuk menjadi pembawa terang bagi sesama. Saudara-saudara, moga-moga kutipan firman hari ini meneguhkan kita untuk senantiasa menjadi obor penyuluh, pembawa terang, kalau tidak bagi dunia, minimal bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, teruslah menjadi terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, kepada dunia ini, sehingga Engkau mengutus Yesus Putra Tunggal-Mu, supaya kami semua yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mampukan kami Tuhan untuk terus berusaha hidup di dalam terang dan menjadi terang, menjadi obor penyuluh bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.